Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga hari ini tetap senantiasa sehat walafiat dan tetap segar bugar dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara kolak kali ini akan berbicara tentang miras yang beberapa waktu yang lalu memang sempat menjadi perdebatan yang sangat hangat di ruang publik, terutama ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang pada lampirannya pasal 31 dan beberapa pasal yang lainnya menyebutkan miras sebagai salah satu dari usaha terbuka yang walaupun dibatasi produksinya hanya di 4 provinsi, tapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk dibuka produksi di provinsi yang lainnya dengan izin dari BKPM. Ini memang mengundang tanda tanya yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk dari PP Muhammadiyah yang menyampaikan pernyataan resmi yang intinya meminta kepada pemerintah untuk Perpres 10 tahun 2021 dapat dibatalkan. Dan Presiden memang telah menyatakan mencabut lampiran Perpres 10 2021 yang di dalamnya berisi ketentuan bahwa miras sebagai bisnis dan peluang usaha yang terbuka. Dengan dicabutnya Perpres itu, maka memang miras tidak lagi menjadi bagian dari bisnis terbuka yang bisa diselenggarakan oleh siapa saja di tanah air kita ini. Tetapi persoalan tidak selesai, karena memang persoalan miras ini memiliki dimensi yang sangat banyak. Yang mengemuka dalam Perpres itu adalah dimensi ekonomi, karena dikaitkan dengan bagaimana Indonesia harus berkomitmen dengan berbagai perjanjian internasional mengenai produksi dan distribusi miras. Kemudian yang kedua juga dikaitkan dengan pertimbangan bagaimana miras ini secara ekonomi juga memang sangat menguntungkan. Tetapi banyak pihak yang berkeberatan termasuk dari PP Muhammadiyah yang menyatakan agar dalam usaha meningkatkan ekonomi, pemerintah tentu tidak boleh mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan moral, terutama adalah moral agama. Dimensi yang lain dari miras itu adalah dimensi gaya hidup atau lifestyle. Orang sekarang mengatakan kalau mengkonsumsi miras itu adalah bagian dari masyarakat modern. Dan untuk menjadi modern mereka kemudian mengkonsumsi minuman keras itu. Dimensi yang ketiga ada dimensi yang berkaitan dengan budaya. Ya, masyarakat tertentu memiliki budaya mengkonsumsi miras sebagai bagian dari upacara-upacara dan acara-acara tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan ini pula yang sempat masuk dalam pertimbangan Perpres 10 tahun 2021. Alasannya adalah budaya masyarakat tertentu. Kemudian yang sebagiannya ya miras itu dikonsumsi untuk alasan kesehatan. Sebagian merasa bahwa tubuhnya akan menjadi fit, menjadi sehat dengan mengkonsumsi miras. Sebagian lain mengkonsumsi miras karena alasan-alasan yang bersifat psikologis. Ya. Sebagian mengkonsumsi miras itu karena berbagai tekanan dalam masalah kehidupan dan mereka mencari ketenangan dengan mengkonsumsi miras sebagai satu bentuk pelarian atas ketidakmampuan mereka mengatasi berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan itu. Tapi apapun alasannya, miras itu adalah minuman yang di dalam Islam jelas sekali diharamkan. Miras itu dalam bahasa Islam disebut dengan khomer. Yang khomer itu merupakan salah satu dari zat yang secara tegas diharamkan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, kemudian berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,
itu semua adalah merupakan perbuatan yang keji dan bagian dari perbuatan setan. Karena itu maka hendaknya kamu menjauhinya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering ada orang mengatakan, oh dengan miras ini saya menjadi sehat. Betul, ada dampaknya terhadap kesehatan. Tetapi Islam mengatakan risikonya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ketika ada seorang yang bertanya mengenai khamr itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas. Jadi ketika ada yang bertanya tentang khamr dan tentang berjudi, jawablah Muhammad bahwa sesungguhnya di dalam khamr itu ada dosa yang sangat besar walaupun di dalamnya ada manfaatnya. Karena itu memang tidak bisa kita pungkiri manfaat dari sisi ekonomi tentang produksi miras itu. Tetapi kerusakan moral yang ditimbulkan oleh akibat dari konsumsi miras itu jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi. Tentu saja tidak boleh kita kehilangan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan ekspor dari berbagai produk komoditas yang bisa kita kembangkan dari kekayaan alam yang kita miliki. Kita masih memiliki peluang ekspor yang cukup besar dari berbagai industri kreatif yang halal. Masih ada kesempatan yang besar dari ekspor kekayaan alam yang bisa kita lakukan tanpa merusak dan mengeksploitasi kekayaan alam kita yang ada. Dan kreativitas itu harus lebih diutamakan daripada menyerah kepada keadaan. Pemerintah tentu perlu memperhatikan dan perlu memang mematuhi berbagai aturan internasional, tetapi kita adalah negara yang berdaulat. Kita adalah negara yang memiliki sistem hukum dan memiliki budaya serta karakter bangsa Indonesia yang berpancasila. Dan karena itu maka hendaknya kita memperhatikan aspek moral, memperhatikan norma-norma susila dan norma sosial yang baik dalam rangka pengembangan ekonomi. Apresiasi kita sampaikan kepada pemerintah yang memenuhi aspirasi masyarakat, tapi tentu saja ini bukanlah akhir dari perjuangan besar kita bagaimana membangun masyarakat yang sehat, bagaimana membangun kehidupan yang bebas dari miras atau sering disebut dengan miras cantika itu. Bagaimana kita membangun budaya yang sehat itu, bagaimana kita membangun pri kehidupan yang berkebudayaan, kita akan bahas pada sesi yang berikut. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, banyak yang mengatakan nggak apa-apa saya mengkonsumsi miras, kan sedikit, kan tidak mabuk. Bahkan ada yang mengatakan ya miras itu kan bagian dari kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Pandangan Islam tentang miras sungguh sangat jelas dan sangat tegas. Mengkonsumsi miras itu sebenarnya yang lebih banyak menimbulkan manfaat negatif adalah dampaknya terhadap moralitas dan dampaknya terhadap mentalitas. Dampak secara kesehatan tentu saja sangat besar. Walaupun mungkin kalau konsumsinya tidak terlalu banyak, barangkali tingkat kerusakannya tidak terlalu tinggi. Tetapi tidak berarti itu menjadi alasan untuk miras ini menjadi diperbolehkan. Karena jelas dari Quran mengatakan rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Dia adalah perbuatan yang keji, yang kotor, maka kamu hendaknya menjauhi miras itu. Karena itu mabuk atau tidak mabuk, khamr atau miras itu tetap haram. Di dalam kaidah ushul fikih disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Ada yang berpendapat kalau setiap yang memabukkan itu khamr, bagaimana dengan orang yang mabuk kendaraan, mabuk darat, naik kendaraan kemudian mabuk, ini khamr apa tidak, ini haram apa tidak? Ada yang mabuk darat, mabuk udara, mabuk laut. Ya tentu saja kalau mabuk seperti itu tidak termasuk khamr karena itu lebih merupakan bagian dari akibat kita mungkin kelelahan atau faktor-faktor lain sehingga kita itu mabuk. Itu bukan termasuk mabuk yang diharamkan.
Bagaimana kalau mabuk cinta, ini haram apa tidak? Ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau mabuk cinta menurut saya itu haram, karena Nabi mengajarkan kepada kita cinta dan benci itu seperlunya saja, jangan berlebih-lebihan. Sehingga karena itu maka kita harus cinta dan benci karena Allah, dan cinta dan benci seperlunya. Jadi jangan sampai karena kita ini mencintai seseorang kemudian kita sampai mabuk, tidak tahu batas-batas mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, bahkan tahu yang haram pun diterabas misalnya. Karena itu maka dampak mental itu yang sangat berat. Penelitian dari kepolisian misalnya menunjukkan bahwa banyak perbuatan kriminal itu terjadi sebagai akibat dari pengaruh alkohol atau minuman keras. Karena memang mereka akan memiliki kecenderungan perilaku yang kemudian mendorong berbagai perbuatan kriminal. Beberapa kecelakaan lalu lintas misalnya terjadi karena pengemudinya dalam keadaan mabuk. Sehingga di banyak negara, bahkan di negara yang sekuler sekalipun, konsumsi minuman keras ini sangat ketat. Di Inggris misalnya, orang tidak boleh mengendarai mobil dalam keadaan dia masih terpengaruh oleh alkohol. Sehingga jam buka bar dan tempat-tempat mengkonsumsi alkohol itu diatur betul di negeri Ratu Inggris ini. Di Australia misalnya, negara yang juga sekuler itu, aturan mengenai minuman keras juga sangat ketat. Bahkan di mana-mana itu banyak sekali kampanye agar orang tidak mengemudi dalam keadaan mabuk. Walaupun tentu dengan bahasa yang persuasif. Misalnya mereka membuat kampanye drink drive, you will be sorry misalnya. Mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, maka Anda akan sangat menyesal. Bahkan konsumsinya juga sangat diatur. Tidak boleh mengkonsumsi di ruang publik. Karena kalau ada yang mengkonsumsi di ruang publik, di ruang terbuka, bukan di tempat yang berizin, itu akan juga terkena sanksi pidana. Ini semua karena dampak dari miras itu sungguh sangat luar biasa. Kerusakan mental yang ditimbulkan itu tidak bisa kita ketahui, dan kerusakan moral yang ditimbulkannya juga jelas sudah banyak dilakukan oleh berbagai penelitian. Karena itu maka dalam rangka kita membangun budaya yang sehat, mari kita hentikan mengkonsumsi minuman keras. Dalam rangka kita membangun masyarakat yang berkebudayaan, mari kita bangun kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan. Masih banyak yang dihalalkan, mengapa mencari yang diharamkan? Dan inilah saya kira tuntunan Islam, mengapa khamr itu adalah perbuatan setan, perbuatan keji yang harus kita tinggalkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.